Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini kita akan update terkait dengan politik adalah pemilihan presiden dan juga wakil presiden yang akan dilakukan nanti pada 14 Februari 2024. Di video yang lalu aku sudah ngebahas mengenai ada belasan lembaga survei Indonesia yang telah mengeluarkan atau merilis elektabilitas dari pasangan tiga capres dan juga cawapres. Dan pada umumnya semuanya sama hasilnya bahwa pasangan Prabowo dan juga Gibran itu menempati posisi yang paling pertama. Bahkan tertinggi saat itu angka elektabilitasnya sekitar 49,5. Itu kan di minggu pertama Januari 2024. Lantas sekarang ini sudah pertengahan bulan, di bulan Januari. Apakah ada perubahan atau enggak? Ini akan aku lihat teman-teman, kita akan pahami bareng-bareng apakah lembaga survei ini cukup kredibel atau tidak. Ada jejak digital juga lembaga survei ini pada saat melakukan survei juga pada pemilu di periode lalu, tepatnya pada saat pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Waktu itu kan Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Ini dari lembaga survei namanya Survei and Polling Indonesia atau namanya SPIN. Nah, hasil surveinya sebelum kita lihat kredibilitasnya, karena takutnya zaman sekarang anjas bisa aja itu adalah pesanan dan sebagainya, nanti kita cek dari jejak digital ya. Ini aku baca dari detiknews.com bahwa lembaga survei SPIN merilis hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pilpres 2024. Hasilnya menunjukkan pasangan calon Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul dari dua pasangan calon lainnya. Ini artinya masih linear dengan semingguan yang lalu dari belasan lembaga survei di Indonesia. Survei ini digelar pada 8 hingga 14 Januari 2024 dengan melibatkan 2.178 responden. Para responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling di 38 provinsi Indonesia. Nah, metode sampling ini adalah metode yang wajar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kalau kalian mempertanyakan apakah cuma orang Indonesia ada 270 juta orang lebih, tapi yang diambil cuma 2.000-an, ini valid atau enggak anjas? Jawabannya adalah valid. Ini adalah metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah asalkan beneran nih metodenya samplingnya ini mewakili area demografis gitu ya, nggak hanya masalah lokasi tapi juga gender, kemudian juga umur. Itu adalah bagian-bagian penting karena kita butuh tuh representasinya. Mungkin kalau dalam bahasa simpelnya kayak kalian yang kerja atau kita mau ngecek beras nih, itu kan beras kayak 1 ton gitu ya. Apakah kita harus mengecek satu persatu berasnya untuk mengetahui kualitasnya baik atau enggak? Kan enggak harus seperti itu. Kalau beras tersebut ya kita ambil mungkin bagian depan, bagian belakang, bagian atas. Kalau nggak ada masalah di beras tersebut, artinya dikategorikan beras tersebut berkualitas baik. Juga sama seperti metode sampling ini, kita nggak harus mengambil semua populasi untuk mengetahui sebuah data. Ini adalah hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, metodenya seperti apa? Jadi survei ini dilakukan dengan direct interview, menggunakan bantuan kuesioner. Oke, bantuan kuesioner. Kuesioner itu pertama gini teman. Jadi ini istilahnya adalah mixed method. Mixed method itu adalah gabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif itu ya biasanya kayak kuesioner ya. Kuesioner itu misalnya berikan skala 1 sampai 5 apakah Anda sering nonton TV atau tidak. 1, tidak pernah. 2, pernah. 3, tidak tahu, misalnya begitu kan, itu ada pakai skala Likert kita sebut istilahnya. Nah, setelah selesai kita kasih kuesioner ke orangnya, misalnya saya udah dapat nih 2.000 orang ya, 2.000 orang itu kita kasih kuesioner dulu dari mungkin ada 10 atau 20 pertanyaan yang pastinya telah dilakukan banyak hal ya untuk mendapatkan kuesioner tersebut. Ada banyak proses untuk mempunyai kuesioner tersebut. Setelah itu, kuesioner tersebut kita bawa teman-teman. Apakah yang diinterview 2.000 orangnya? Kayaknya enggak sih. Kalau interview itu biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan dari respondennya. Respondennya kan 2.178. Mungkin yang diinterview itu juga perwakilan. Misalnya gimana? Misalnya gini, kan dari responden ini nanti akan ketahuan patternnya. Misalnya patternnya begini, oh ini pattern demografi yang misalnya perempuan,
pendapatannya sekian atau pendidikannya sekian. Nanti dari yang kelompok ini kita ambil deh mungkin 2 orang aja di interview. Mungkin ada 5 kategori dari 2000-an ini. Setelah dikategorikan menurut versi mereka ada 5 gitu kan ya. Kita ambil nih sampelnya 2, 2, 2, 2. Paling yang di interview itu belasan doang, maksimal juga puluhan ya. Karena kalau yang di interviewnya itu banyak banget 2000 orang ya nggak mungkin, itu namanya nggak efisien. Nah, itu adalah metode yang dilakukan adalah mixed method, gabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif itu adalah data-data yang bersifat angka-angka. Kualitatif adalah data-data yang bersifat kayak tulisan dan juga omongan. Nah, interview adalah salah satu bentuk data yang bersifat omongan. Nah, nanti dari omongan tersebut nih ya, misalnya saya nanya gini, misalnya begini, ini kan mengenai elektabilitas ya. Bapak A, siapakah presiden yang paling Anda sukai? Misalnya ada, oh saya suka misalnya Prabowo dan juga Gibran. Alasannya kenapa Pak? A, B, C, dan D. Bapak B, Ibu C, Ibu D. Ditanya juga alasannya apa Pak? Nah dari alasan tersebut kan ditulis tuh dari pewawancaranya. Nanti dicek, oh alasannya adalah karena A, B, C, dan D. Oh ini juga sama alasannya A, B, C, dan D. Dari situ akan muncul patternnya, alasannya apa gitu. Itu untuk lebih detailnya sih. Kalau ini kan kita taunya hanya secara kuantitatif aja ya. Pasti bakal ribet banget, tapi it's okay, ini sebagai knowledge kita teman-teman. Terus juga para responden dinyatakan seandainya pemilu serentak dilaksanakan hari ini, siapakah dari 3 calon presiden berikut yang akan Anda pilih? Hasilnya adalah elektabilitas Prabowo Gibran tembus 50%. Well, yang dilakukan sebuah riset itu pasti banyak ya, tapi kan data yang disajikan tidak semuanya kayak tadi. Alasan aku tidak menemukan di sini dijadikan sebagai alasannya apa, kayaknya belum ada di sini, tapi hanya masalah data kuantitatifnya aja, masalah angka. Misalnya hasilnya surveinya adalah Prabowo Gibran 50,9%, Ganjar Mahfud 23,5%, Anies dan Caimin 18,7%. Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara membeberkan survei tersebut. Dia menyoroti secara khusus terkait keinginan mayoritas responden yang ingin memiliki pemilu 2024 berlangsung 1 putaran. Nah, ini data yang saya mau 1 putaran. Mungkin itu adalah bisa didapatkan dari survei yang nggak tahu apakah dari kuesionernya atau dari wawancaranya atau ada note yang lainnya. Ini adalah bagian-bagian yang mungkin aja kualitatif. Terus juga sementara paslon nomor urut 1 dan 3 tampaknya terus mengalami degradasi, terutama paslon Anies Muhaimin cukup dalam terkoreksi. Ini merupakan dampak dari gaya debat Anies yang menyerang Prabowo. Keinginan Anies untuk mendapatkan peningkatan poin dukungan justru memperoleh poin dukungan ke Prabowo gitu ya. Gila ya, 50% tinggi loh itu. Itu udah bisa menang 1 putaran. Aku nggak tahu di Indonesia kita 1 putaran tuh minimal berapa sih? Kayaknya bisa lebih kan ya. Nah terus mengenai jejak digital nih, ini juga survei SPIN. Waktu aku lihat dari Detik News yang dirilis hari Kamis 7 Maret 2019, rilis elektabilitas Prabowo pepet Jokowi dari mana dana survei SPIN gitu kan ya, lembaga survei polling Indonesia, dikatakan bahwa begini, hasilnya menyatakan elektabilitas Jokowi Ma'ruf Amin kian dipepet Prabowo Subianto Sandiaga Uno hanya selisih 8%. Di sini Direktur SPIN saat itu yang juga sama saat ini, Igor Dirgantara juga menegaskan bahwa lembaga surveinya ini adalah independen. Kalaupun ada orang yang menyumbang, itu biasanya nanti di akhir-akhir, tapi kami pastikan ini tidak akan mempengaruhi hasil dari survei. Nah, waktu kita lihat di periode yang lalu, selisih antara Jokowi dan juga Prabowo adalah 8%, kan ternyata memang betul Jokowi yang memenangkannya. Dan memang kita sudah ketahui juga dari real count-nya, memang kan perbedaan antara Jokowi dan Prabowo itu nggak terlalu jauh ya teman-teman. Nah, apakah hasil survei dari SPIN yang baru dirilis ini, di mana Prabowo itu 50,9%, yang lainnya itu 23,3 dan 18,7, apakah ini akan linear dengan nanti hasil real count-nya? Hanya waktu yang akan membuktikannya. Tapi jejak digital menunjukkan memang cukup terpercaya aku melihat di sini. Terima kasih sudah menonton dan tinggalkan komentar kalian. Apakah kalian percaya dengan hasil survei ini akan sesuai dengan real count atau tidak? Alasannya apa? Sampai jumpa semuanya. Bye.